3 tahun, Wuzun Cina misterius tak terkalahkan di dunia, menjadikan China nomor 1 di dunia bela diri. Hari ini, akhirnya, wajah aslinya akan terungkap. Mana Wuzun? Kok belum muncul? Tuan Wuzun, buruk sekali. Ibumu kena musibah. Wuzun hilang. Siapa pelakunya? Ceritakan padaku, siapa yang menyakitimu seperti ini? Ya, demi ibu. Balas dendam. Anakmu ini adalah Wuzun. Dendam ini pasti ku balas. Jangan gelar Wuzun, hanya akan membawa dendam tanpa akhir. Ibu, katakanlah, aku akan setuju apapun yang kamu mau. Mulai sekarang, kamu tidak boleh mengungkap identitas Wuzun. Kalau kamu tidak setuju, Ibu tidak akan tenang meninggal. Baik, Ibu, jangan emosi. Aku setuju, apa saja. Aku sayang kamu. Ibu, aku sudah menyegel kekuatanku. 3 tahun. Tidak bertarung lagi. 3 tahun. Turnamen bela diri Akan dibuka lagi dan akan terpilih Wuzun baru. Saat itu tidak akan orang datang cari kamu. Simpan aku. Wah, jaga baik-baik adikku. Kakak senior sungguh hebat. Kakak senior memang juara muda terbaik di Haicheng. Ilmunya memang luar biasa. Kamu tukang sapu, kenapa bantu aku? Minggir sana! Kakak senior, Pak Tian, dari Asosiasi Seni Bela Diri datang. Katanya soal slot peserta kejuaraan dunia seni bela diri. Linger, turnamen seni bela diri dunia. Gurumu, daftarkan namamu. Ayo kita lihat. Serius. tunggu sebentar. Kamu mau apa? Latihan bela diri buat sehat kuat. Hal-hal yang cuma cari ribut, kita nggak usah ikutan. Shutian, kamu sendiri aja nggak bisa. Jangan ajak aku. Aku latihan bukan cuma mau sehat. Aku mau sukses. Linger, turnamen bela diri itu bahaya banget. Selama kamu nggak di sampingku ini, kamu tak tahu apa terjadi. Dan ibu, Kamu masih berani sebut ibu? Kalau bukan karena kamu nggak pembunuh ibu. Belum ketemu 3 tahun, kamu pikir aku sama kayak kamu. Bersih buat makan. Aku ikut turnamen bela diri. Bukan. Pamer. Hanya dengan naik perlahan. Langkah demi langkah. Temukan. Siapa pembunuh ibu? Balas dendam. Dengan tangan sendiri. Tian, kamu rela jadi pecundang. Jangan halangi cita-cita besar Linger. Linger adalah 3 besar generasi muda perguruan. Di turnamen kali ini, dia pasti bisa bersinar. Nanti, aku akan bantu Linger semaksimal mungkin menemukan pembunuh ibumu dan membalaskan dendam Linger. balas dendam aku yang akan lakukan. Tapi bukan sekarang. Kamu? Balas dendam? Bercanda. Kamu cuma pelayan kecil, nggak ganggu aja udah syukur. Masih mau balas dendam? Linger, kakak macam apa dia? Pengecut. Bukan kakakku. Kakakku seharusnya pahlawan sejati seperti Wuzun. Bukan orang kayak dia. Penakut. Kura-kura penakut yang hidup tanpa arah. Bersihkan lebih rapi. Ya. Tuan Lu, turnamen tertunda beberapa bulan, mulai. Feng Lei, Wu Guan, kalian dapat 3 slot. Kamu mau kirim siapa? Siap. Saya sudah punya kandidatnya. Yang pertama, murid utama
Ayah, Tuan, Tian. Tuan Tian dari kecil belajar bela diri dari ibu. Anaknya katanya hebat. Mewarisi kemampuanmu. Kandidat ini bagus. Yang kedua, Kedua, adalah anak saya sendiri, Lufok Pak Tian. Saya nggak pilih karena hubungan keluarga ya. Lufong memang punya bakat. tidak masalah. Yang penting pilih yang terbaik. Anak Lau, lu pasti hebat. Ini yang ketiga adalah murid kecilku, Linger dari Lu Haichuan. Linger, ayo salam ke Kepala Tian. 我只谢主灵儿，salam untuk减肥。 Zhao Lu. Acara besar kali ini sangat penting. Reputasi negara Tiongkok Pingli Wuguan. Meski sedang terpuruk, masa harus cari anak cewek buat ngisi kota? Kepala Tian, Anda mungkin belum tahu. Linger punya bakat luar biasa, terutama unggul, kelincahan. Kecuali Tianxi, selain anak saya, tak ada yang bisa mengalahkannya. Pilihan ini tidak masalah. Meski dia sangat berbakat, tetap saja perempuan ini enggak keburu-buru ya. Supervisor Tian, siapa bilang cewek kalah cowok? Kalau nggak percaya, cari orang tanding sama saya. Kalau kalah, saya mundur sendiri. Oke, berani juga. Sejak Master Wu pensiun, dunia bela diri Tiongkok makin lama makin menurun. Agar aman, hari ini saya coba kemampuanmu. Kalau menang, saya setuju kamu ikut turnamen. Gimana? Gimana? Gadis kecil. Berani duel. Kenapa harus takut? Kamu maju. Kamu nggak akan menang dia. Apa maksudnya? Saya sudah latihan keras lama, tapi nggak bisa kalahin dia. Tidak segampang itu. Tekniknya lebih hebat. Pikiranmu sudah kacau. Ya, kan lagi kamu mau jadi pengecut. Jangan ajak saya ikut. Lepaskan. Linger, wah, dengarkan. Feng Lei Wuguan Chu Liu Ya. Mohon petunjuknya. Feng Lei Wuguan si Chu Liu. Saya mohon petunjuk. Ya. Adik Junior, kerjamu bagus. dalam tubuh. Tergantung hati di dalam. Cara apa sih? Kenapa teriak-teriak? Adik Junior. Kok bisa secepat ini? Kan lebih cepat dariku. Hati-hati kananmu. Kalau mau menang, serang rusuk kirinya. Ngawur. Cepat. Kakinya goyang. Dengar, serang kakinya. Serang kakinya. Dengar kakak pertama. Jangan dengar Su Jian. Dia cuma tukang bersih. Mana ngerti bela diri. Dengar, aku kakakmu. Aku nggak bakal celakai kamu. Sama sekali nggak ngerti bela diri. Ya, ya. Dengar. Lalu, kali ini kamu pasti kecewa. Gadis ini masih jauh ketinggalan. Dengar, turun saja. Kalau mau menang, ikuti syaratku. Benarkah kelemahannya di sisi kiri? Guru, saya ingin coba lagi. Dengar, kamu. Kena. Ternyata kelemahanmu memang di mata kiri. Satu, tendangan ini membalas hinaanmu tadi. Dasar nih, sialan. Sekarang gimana? Coba. Apa ternyata benar di bagian rusuk kiri? Oke, kita lanjutkan. Manfaatkan momentum. Ya, bagus sekali. Gadis ini nggak takut meski di medan perang. Kalah pun nggak marah, memang patut dipuji. Cepat. Bagaimana Chu Dian tahu kelemahan fatalnya?
Kok orang ini kelihatan familiar ya? Saudara kecil, siapa? Kamu bukan orang biasa nih. Tukang sapu silat. Cuma lagi beruntung aja. Kayak kucing buta, nemu tikus mati. Tukang sapu, mana mungkin bisa lihat kelemahan anak buahku? Tukian, kalau memang hebat, buktikan ke aku. Winsander martial arts malah makin mundur. Sampai minta tukang sapu buat ngajarin ilmu silat. Hu Yongshan, kamu kesini mau apa? Ngapain? Kalian di sini ngapain? Ya aku ikut aja. Manager Jian, level Winsander martial arts rendah. Ikut turnamen maluin asosiasi. 3 slot, itu bagi Yushan martial arts. Kami mana? Ini kata-kata seorang terhormat tak bisa ditarik. Tadi aku sudah setuju kok. Hei, Manager Tian. Jangan sampai pikun ya. Turnamen dunia ini bawa harga diri semua petarung Tiongkok. Cuma modal 2 bodoh sama 1 cewek. Bukannya makin bikin malu Tiongkok. Ngeremehin siapa? Yang lemah, gak layak bicara. Mau tanding gak? Jangan Win Thunder martial arts. Takut ya? Gak berani. Lawan kan? Hayam Biha, tanding aja. Siapa takut? Ucapan Gu Yunshan ada benarnya. Ini soal kehormatan Tiongkok. 2 perguruan bela diri kalian bertarung adil. Kirim 3 orang bertanding, yang kalah mundur. Pemenang 3 tempat. Yunshan Ubun. Terima. Duhai Kiwan. Kamu gak benar-benar takut kan? Terima. 3 slot. Ini milik kami. Among kosong! Kalau mau main, kita main besar! Besar. Gimana? Enak. Hidup mati. Hidup mati. Kamu gila. Jangan gegabah dan bertindak ceroboh. Arena hidup mati itu. Tentukan menang kalah dan nyawa. Slot ini memang penting. Tapi kalau taruhannya nyawa, harus bicarakan lagi. Orang bela diri takut apa? Bukan cuma itu. Pihak yang kalah, meskipun masih hidup, dia harus hapus semua ilmu bela diri. Aku tidak akan pernah lagi terjun ke dunia bela diri. Duhai Tuan, berani nggak? Ini, aku. Kalau nggak berani, ya silakan saja. Besok, berita utama bakal tulis, Feng Liwu Guan, kabur saat genting, lari, pontang panting. Hahaha. Waktu itu, Feng Liwu Guan, kalian nggak bakal bisa bertahan di Tiongkok lagi. Kamu! Aku. Berani. Cuma arena hidup dan mati kan? Shifu, murid Chulinger. Minta izin bertarung. Linga, lukamu minimal harus istirahat setengah bulan. Maksa saja. Nyawamu terancam. Jangan peduli Shifu. Biar aku. Selain Tianze dan Fang Er, di generasi muda perguruan, memang nggak ada yang selevel dengan Ling Er. Kalau suruh orang lain pergi, itu sama aja dengan mengantar mereka mati. Guru, biar aku masih sanggup. Tidak mungkin. Kita nggak bisa diam saja lihat saudara-saudara lain pergi buat mati. Cuma bisa begini. Tunggu dulu. Batas 3 tahun. Tinggal 15 menit lagi. Aku akan dengar kata-katamu. Tuan Koju. 酒店. Gila. Kamu, ini lelucon apa? Kamu cuma tukang sapu. Mau wakili perguruan tanding. Mau mati. Hari ini, aku kabulkan. Selama ini, kakak selalu mengalah. Selalu menahan diri, tersakiti. Tapi kamu harus percaya kakak, mulai hari ini, semua itu tidak terjadi lagi. Di depan kepala Tian, kamu berani bicara besar. Kamu memang bosan hidup. Hari ini akan aku ajari kamu. Saudara senior, Kak, dia yakin diri. biar saja dia pergi. Kalau dia kalah, seluruh perguruan yang kena imbasnya. Tak biarkan dia seenaknya. Chu Tian, yakin? Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Tenang, kepala perguruan. Tenang.
Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Ayah, menurutku tidak masalah Chu Tian pergi. Kenapa? Kemampuanku sekarang semua berkat bantuan kakak Chu Tian sudah banyak membimbingku. Chu Tian, terima kasih banyak. Dia membimbingmu? Xiaofeng, kenapa kamu juga mulai bicara ngawur? Kakak senior, aku tidak ngawur. Bicara jujur. Kamu, sudahlah. Si Chu Tian Demi, Linger dan Fenger, aku dan perguruan Fenglei akan mempercayaimu sekali ini. Moga kamu jangan bikin kami kecewa. Makasih. Permintaan saya? Katakan saja. Aku mau tampil terakhir. Takut mati. Bilang awak. Sambil kapanpun, kamu kalah. Aku peringatkan, kalau kamu jadi beban buatku, hari ini pasti aku kasih pelajaran. Orang tadi, Yuan Wuguan. Naik. Ini juara turnamen bela diri, Yan Cheng. Kok jadi orang Yuan Wuguan? Iya, dia bertarungnya sangat kejam. Dia sudah bunuh lebih dari 50 orang. Kakak senior kita mungkin bahaya. Chu Yunshen, kamu curang. Dia sama sekali bukan murid Yunshan Wuguan kamu. Bukan. Terima. Iya, terima. Itu sudah cukup kan? Linzi, orang itu nggak gampang. Lebih baik hati-hati. Aku harus menghindar darinya. Juara macam apapun, di depan aku, Guan Tianze, cuma remeh. Kakak senior. Junzhou, kakak senior. Kakak senior. Kakak senior. Bahkan kakak senior terkuat pun kalah. Kepala Joe. Kenapa perguruan Fenglei kita lemah kali? Kalian begitu kejam. Tidak takut kena hukuman langit. Duel. Hidup. Mati. Tidak. Bunuhnya. Sudah bermati. Ada masalah? Jadi, kalian pikir kali ini langit memang ingin menghancurkan perguruan Fenglei? Fenger, kamu naik. Ingat baik-baik. Jangan sok. Lebih baik menyerah. Selamatkan diri. Kakak seniormu saja kalah dalam satu jurus dariku. Kamu naik. Coba cari mati. Belum mulai. Bertarung kok. Senang. Senang. Belum bisa dipastikan. Oh. Semangat kamu. Kakak lu tak terkalahkan. Si Lu Feng ini sehebat ini. Kapan kamu jadi sekuat ini? Sudah aku bilang, kakak Chu Tian yang ajarin aku ilmu bela diri. Dia memang sangat hati-hati. Siku sebagai pisau, tebas atas lalu bawah. Bagus. Hahaha. Bagus. Hayam Tiha, jangan sombong dulu. Kalian cuma kalahin murid terlemah di Yunshan Martel Hall. Mungkin di kehidupan selanjutnya. Cia! Shifu, siapa orang ini? Dia adalah yang tahu si hantu wajah hijau yang dulu tak terkalahkan di Asia Tenggara. Bahkan aku sendiri belum tentu bisa mengalahkannya. Kakak senior lu. Gak ada harapan menang. Tidak ada harapan menang. Selamat. Itu udah sangat beruntung. Tidak. Lu Feng pasti kalah. Pecundang itu tak bisa diharapkan. Tidak. Aku gak mau menyerah ilmu bela diriku. Shifu, mending kita nyerah aja. Kepala Tian ada. Hu Yunshan, meski sombong, dia juga gak berani lumpuhin kemampuan kita. Shifu, jangan ragu lagi.
Saya susah payah sampai tingkat ini. Aku nggak bisa pasrahkan nyawaku ke tangan pecundang itu kan. Guru, kamu nggak mau ngaku. Biar aku saja yang ngaku. Kepalaku, ilmu bela dirimu luar biasa. Tak ada yang bisa menandingi. Kami dari perguruan benar-benar kalah. Hahaha. Lu, Haikun, murid utama yang kamu latih dengan sabar, ternyata kemampuannya lemah. Dari sangka dia juga pengecut dan penakut. Memalukan perguruanmu, Feng Lei. Benar-benar mempermalukan kalian. Kepalaku, benar, saudara lu. Cepat ngaku kalah. Jadi kamu nggak perlu merusak ilmu bela diri sendiri. Saudara lu, ayo cepat ngaku kalah. Saudara Sun, mohon ya. Aku Lu Feng. Tak menyerah berjuang. Jangan malu. Bela diri dari mural. Lu tua, kamu punya anak yang hebat. Lu Feng, tahan 5 menit lagi. Sisanya biar aku yang urus. Aku sudah janji sama Chu Tianxiong. Harusan 5 menit lagi. Aku sudah janji sama Chu Tianxiong. Kamu harus bertahan 5 menit lagi. Kapan datang? Saat aku berkedip, segelnya belum terbuka. Aku cuma bisa pakai 30% kekuatanku. Cepat banget. Dengar, kamu lihat nggak gimana dia bisa ke sana? Aku nggak lihat jelas. Shutian, kamu beneran sembunyikan kekuatanmu ya? Masuk. Cuma ibu si mata. Kok Kebetulan. Senior dan Lu Feng kalah. Cutian sok banget. Aku nggak mau Feng ilmu bela diri. Guru, kita nyerah aja. Coba minta sama kepala Tian. Guru! Belum mulai tanding, kau udah pasti kalah. Lagi pula, Lu Feng kan udah bilang. Semuanya diajari sama Cutian. Maaf banget. Aku nggak kuat 5 menit. Udah coba. Sekarang biar kamu istirahat. Sisa 1 menit lagi. Apa maksud 1 menit? 1 menit. Kalahin aku atau tanggung akibatnya. Berani banget omongnya. Kakakku. Kayaknya dia berubah. Chu Tian, kejutan apa yang kamu kasih? Mau mati. Oh, aku bakal wujudin itu. Kenapa enggak ngelak? Ringsek. It. Sisa setengah
menit tenaga. Ibu, janji 3 tahun. Sudah. Tepati. Kakak! Aku sudah bilang harus usaha. Linger, kakak bukan pengecut. Kakak, kok bisa bikin dia sampai terluka begini? Kamu siapa? Dia murid tertulang bela diri Feng Lei kami. Murid kelas pekerja. Bangun. Lanjut bertarung. Tidak bisa. Lawan murid. Nama baik perguruan bela diri Yunshan, kita bakal malu dah. Jangan gerak. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Masih bisa diselamatkan. Satu pukulan aja nggak bisa tahan. Ternyata yang tahu cuma makan kertas ya. Mungkin saja. Enggak. 秋天 terlalu kuat. Kuat. Dia gabung ke perguruan kita. Udah berapa lama? Kamu nggak tahu dia itu sampah, nggak berguna. Ya juga sih. Kalau dia hebat, nggak mungkin jadi pecundang bertahun-tahun kan? Nama kamu? Cutian. Tian, silakan bicara. Kulihat gerakanmu ini bukan jurus perguruan Feng Lei. Hak Tian, perguruan Feng Lei kami nggak ajarkan jurus keras itu. Pasti dia belajar diam-diam di luar. Sengaja nunda masuk arena, nunggu Lu Feng bikin yang tahu capek, lalu dia masuk ambil kesempatan. Tinju warusan itu. Aku nahan tenaga. Dia yang nggak bisa tangkal, bukan jurus kejam. Salahkan dia saja yang kurang bisa. Chu Tian, Kang Sapu, berani bilang jagoan Tenggara nggak pintar. Menang pertandingan akal-akalan soal kemampuan asli. Siapa di sini yang nggak lebih hebat darimu? Semuanya biasa aja kok. Gak usah banyak omong lagi. Baik, Chu Tian. Kalau berani, tanding 1 lawan 1 sama aku. Kalah sujud 3 kali, keluar perguruan. Cukup, kakak senior. Kali ini, berebut tiket lomba. Kenapa kamu terus menyudutkan kakak saya? Menurutku, apa yang kakak senior kalian bilang ada benarnya juga. Kamu cuma pelayan, tidak bisa kalahkan. Yang tahu, coba bilang, kamu pakai cara licik apa? Kalah kemampuan, malah memfitnah orang. Perguruan Wushan. Tidak, layak. Kamu anak kecil. Jangan bangga. Jangan kira menang. Lawan yang tahu berarti sudah menang. Aku sudah siapkan orang ketiga yang tahu tidak tahan 1 ronde. Bahkan guru kalian kalau turun tangan juga pasti dilibas. Perguruan Wushan ada orang hebat? Cih, biarin aja dia ngomong besar. Di dunia ini yang bisa ngalahin guru kita hanya Uzun yang bisa. Saran, cepat menyerah. Bantu kami, Pak. Napas, tenang, langkah, mantap. Orang ini bukan orang biasa. Ngapain sih? Sok keren, sok mistis. Barang yang gak berani muncul di depan orang, mana bisa dibandingkan sama pemilik geng kami. Sok mistis, nggak berani tampil. Kamu. Kok dia datang? Aura membunuh terpancar. Aura berbentuk kamu seorang master. Master, apa ada lebih dari 10 master di seluruh Tiongkok? Chu Yush, Jim, kalian gak punya master. Pak, pertandingan seperti ini gak adil buat Jim Feng Lei kami.
Bapak ini tamu kehormatan yang saya undang. Tentu dia termasuk orang Jing Yunshan. Takian aturan duel sudah ditetapkan. Masa tidak dilarang bertanding kan? Apa yang gak adil? Yunshan, kamu nggak tahu malu? Tuh kau tak tahu malu. Cara licik dapetin hak lomba. Kamu nggak layak jadi kepala perguruan. Layak? Kalian anak-anak. Siapa suruh banyak omong? Yang menang duel ini baru pantas bicara. Baik. Duel ini. Terima. Kak, jangan gegabah. Gimana? Kok berani kamu terima? Shifu, masa kamu mau serahkan nyawa semua murid ke si pecundang ini? Shifu, tolong cari cara. Aku nggak mau kehilangan ilmu bela diri. Orang dari perguruan Fenglei. Semuanya pengecut. Chu, Kian, sampah. Sama sekali nggak mungkin kalahkan guru. Cepat turun dari situ. Cuma guru biasa. Lama nggak tampil. Kalian anak-anak muda. Bahkan guru pun nggak dianggap. Aku jadi penasaran. Seberapa hebat? Pertandingan sudah mulai, tapi kamu ganggu panggung. Untung bela diri, Fenglei itu nggak terima kalah ya. Aku sangat tahu kemampuanmu. Kalau muridku harus bertarung sama kamu. Mati aja. Tapi aku ini ketua ketung ilmu bela diri Fenglei, sekaligus guru mereka. Kalau hari ini kamu mau bertanding, lawan aku saja. Lu hai kawan. Jangan so hebat di sini. Jangan kira kamu bisa kalahin guru kami. Saran gue, mending kamu ngaku kalah aja. Kalah? Aku, lu, Hai Chuan, seumur hidup. Aku nggak tahu gimana caranya menyerah. Murid Fenglei Wuguan lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Aku, si kecilku, izinkan aku. Aturan. Ini memang duelku sama dia. Aku bisa lihat kamu punya kemampuan dan bakat. Hari ini, lawan dia. Luangmu, nol. Kamu muda. Jangan sampai mati di sini. Papa dan anak keluarga lu memang sama aja. Baiklah, lu tua. Kalau kamu nggak takut hidup lama, biar aku kabulkan. Ketua lu, kamu harus yakin ya. Iya, saya sudah yakin. Kalian semua boleh pergi. Coba. Ayo. Guru. Ketua dari Wing Sander Martial Arts malah mudah sekali dikalahkan. Ketua. Bahkan kamu saja bilang begitu. Apa Wing Thunder Martial Arts masih perlu diteruskan? Ku Yunshan, jangan naik. Menurutku, kalian mendingan menyerah saja. Bergabung, Yunshan Martial Arts. Jadi anjing di bawah kaki Gu Yunshan. Baru aku kasih kalian jalan keluar. Gimana? Kumpulan pecundang tak berguna. Orang yang aku undang bukan orang biasa. Tua. Menurut saya, kenapa nggak langsung tunjukin wajah Anda ke mereka? Ternyata, dia. Itu penatua Tang Jian dari keluarga Tang, pantas saja bahkan guru nggak bisa menang. Keluarga Tang pernah melahirkan master bela diri, bahkan penatua Tang Jian terkenal di dunia bela diri.
Aku juga dengar dia pernah bertarung dengan Master bela diri. Dia bisa bertahan 10 jurus melawan Master itu. Wah, 10 jurus. Itu hebat banget. Tuan Tang datang tanpa pemberitahuan. Maaf, kami tidak menyambut dengan baik. Mohon maaf ya. Ya, tidak apa-apa. Anggap saya tamu pavilion Husan. Santai saja. Tang, ada di sini. Singkirkan orang pavilion Feng Lei. Pasti semudah menginjak semut kan? Buku rahasia bela diri keluarga Tang ini, saya pinjam buat dipelajari beberapa hari. Nanti pasti saya kembalikan. Keluarga Tang pasti nggak akan membiarkan kamu lolos. Kematian ibu adalah balas dendam keluarga Tang. Sekarang aku sudah kembali. Sebaiknya mulai investigasi dari Tang Jing. Kepala pavilionku. Semua yang Anda katakan benar. Pavilion Feng Lei. Lambat laun juga akan hancur. Ikut Anda. Ternyata pavilion Feng Lei masih punya anjing yang nurut juga. Iya. Sini. Datang sujud kalah sama aku. Wen Tianza, aku benar-benar salah menilai kamu. Yongcha lukai guru. Kamu masih begitu. Apa bedanya ini dengan mengakui musuh sebagai ayah? Mengakui musuh sebagai ayah? Ini namanya melihat situasi. Semua gara-gara orang tua ini. Kalian jadi orang bodoh yang gak tahu diri. Hari ini aku ngomong di sini. Kalau kalian gak sujud hari ini, tangan si tua ini pasti gak bakal selamat. Dasar bajingan. Kamu bajingan. Tuan Tianza itu guru. Mahal nggak? Harus sujud. Harga diri kalian dan martabat dojo nggak boleh hilang. Sialan! Tidak mau sujud, aku potong urat tangan kaki gurumu. Aku punya banyak cara bikin dia lebih baik mati daripada hidup. Aku sujud. Tidak! Apa dosa yang aku lakukan sampai begini? Aku nggak nyangka jadi seperti ini. Ha. Kamu gimana? Jo? Pertandingan yang sedang berlangsung ini belum selesai. Para peserta masih bersemangat untuk menunjukkan kemampuan terbaik. Mereka di arena yang penuh dengan semangat kompetisi yang tinggi dan atmosfer yang menggembirakan. Sementara penonton juga tetap antusias menonton setiap aksi yang terjadi. Bahkan guru aja nggak bisa kalahin dia. Kamu yakin sanggup? Adek, 3 tahun ini kakak gimana? Kakak selalu ngalah. Terus lihat kamu disakiti. Tapi gak bisa bantu saya bersalah. Tapi kakak janji sekarang kakak gak akan mundur lagi. Tapi Kak, itu kan seorang master. Turun tangan. Master? Ada kakak di dunia ini. Aku gak akan biarin siapapun sakitin kamu lagi. Hebat banget. Kakak adik kompak bener. Anak, kamu kayaknya nggak ngerti siapa yang lebih kuat ya. Master itu bisa keluarkan tenaga dalam, bunuh orang dari jauh. Sudah beda kelas dari pesilat biasa. Sulit cari lawan sebanding di dunia. Cuma kamu. Hanya seorang ahli. Belum layak disebut tak terkalahkan. Masa kamu lebih hebat dari ahli? Jangan-jangan kamu mau bilang kamu itu master? Kalau dia master, aku kakak tertua, bapaknya master. Kita lihat dulu. Kamu kuat nggak untuk itu? Utian, kalau kamu bisa kalahkan penatua Tang hari ini, perguruan Yungshan menyerah. Kami ikuti perintah perguruan Feng Lei. Kalau kalah? Kalah? Apa? Kalah. Semua orang perguruan Feng Lei harus mati. Hei, kamu mau bawa semua murid jadi tumbal buat kepalaku? Kalau mati,
si pelayan sialan sama si tua itu. Aku tak pernah ganggu perguruan Yunshan. Tak perlu mati. Tuan Tian, hati nurani. Guru ajarin bela diri, besarin kamu sampai dewasa. Kamu hampir mati. Guru yang menolongmu. Urusanku. Aku minta dia nolong. Lagi pula, aku ini cuma tahu menyesuaikan diri aja. Kalau perguruan Feng Lei udah hancur, kenapa aku harus ikut susah bareng mereka? Mending jadi anjing di perguruan Yunshan daripada mati. Kamu, Tuan Tianzi, kamu yakin banget aku pasti kalah? Kalau kamu menang, aku dari perguruan Feng Lei melangkah keluar. Baik. Hari ini, Aku bakal bikin kalian para pembuat Ona semuanya terlusuk dan merangkak keluar dari gerbang perguruan Feng Lei. Sombong bang, kamu sudah lama nggak lihat anak muda sangku ini. Aku akan hancurkan tulangmu. Satu persatu. Ok, aku nggak akan nahan lagi. Kecuali Wu Zan, tidak ada yang bisa lolos 3 jurus batu besi mautku. What? Kak, aku nggak salah lihat kan? Kalahkan Grandmaster 1 jurus. Tadi aku udah yakin bakal mati. Tapi nggak nyangka malah menang. Cifu, tadi aku pura-pura menyerah. Menahan malu. Demi selamatin semuanya. Wind Thunder Dojo menang. Akhirnya aku nggak perlu sebut musuh ayah lagi. Cibo, dia ngelawan kayak anjing tadi. Kelihatannya bukan pura-pura. Anda Grandmaster. Masa kalah sama pegawai biasa? Oh, Anda memang mau kasih mereka harapan dulu, baru putuskan. Tadi aku cuma lengah. Jadi dia bisa nyerang diam-diam. Kak, kali ini aku nggak bakal kasih kamu kesempatan buat nyerang lagi. Ini jurus andalan Kang Jian. Teknik tubuh naga terbalik. Wah, ciptakan teknik tubuh naga terbalik. Pertarungan buat kuat tubuh senti jijian. Ingat, latihan bela diri harus sesuai dengan tubuh. Kalau kamu nekat paksa tubuh terus-terusan, hasilnya malah buruk. Tidak menyangka Chu Tian yang masih muda sudah punya bakat sehebat ini. Kak, hebat. Ternyata selama ini Cucian cuma pura-pura lemah. Tidak mungkin seorang pelayan bisa kalahkan aku. Tidak beres. Ini obat yang mengorbankan umur demi kekuatan. Padang! Kamu, Grandmaster. Malah makan obat hanya demi lawan anak muda. Kamu nggak takut semua orang menertawakanmu? Sudah naik ke arena duel. Menang atau kalah sekarang. Cepat. Dengar, jangan khawatir. Kakak pasti nggak kalah. Chu Tian ngalahin Grandmaster udah batasmu. Pedang panjang sekarang udah minum obat rahasia. Kamu kalah. Hari ini aku pasti habisi bocah bau ini. Jam sapu ini apa? Anakmu, Wusu, siapa? Besok. Tidak tahu. Terus pukul aku? Ternyata kamu dasar penakut. Apa? Kamu bilang, kami dapat info baru menemukanmu. Sengaja aku biarkan dia hidup, supaya kamu muncul. Tadi sangka kamu malah sembunyi. Hahaha.
Ibuku, kamu bunuh. Iya, kenapa? Pantas saja. Keluarga Tang. Aku akan balas dendam pada keluarga Tang. Kamu kira cuma keluarga Tang saja? Siapa lagi? Kabarin pun percuma. Kamu nggak bisa kabur. Adikmu kan kabur. Orang di belakangku bakal membunuh keluargamu satu persatu. Lalu pelan-pelan menyiksamu. Sebenarnya siapa lagi? Aku nggak akan bilang kamu hidup saja dalam ketakutan seumur hidupmu. Haha. Hebat juga perguruan Fang Lei. Tuh, mau membunuh juga. Perguruan Feng Lei. Sparring kau sampai tega membunuh. Yang Qingfang, orang nomor 2 bela diri Tiongkok, konon dulu dia kalah dari Wu Zun setelah 100 jurus. Kok dia datang ke sini? Tidak tahu. Senior yang datang mau memberi arahan apa. Bukan mau mengajari. Saya cuma diundang kepala sekolah Gu. Menonton. Terima kasih. Senior yang saya hanya tak menyangka. Baru saja tiba di sini. Langsung lihat anak ini begitu kejam. Membunuh Tang Jie. Dia pakai obat terlarang, mati kehabisan tenaga. Sayang, kamu ngapa? Yang, lihat sendiri. Kamu terlalu keras. Nama juga sparring, saling belajar. Pukulan, apa? Ada yang terluka atau mati. Itu biasa. Anak ini tak berbelas kasihan. Tak pantas disebut ahli bela diri. Jangan omong kosong. Tang Jian kalah jadi kejam. Kok kamu nggak bilang mereka nggak layak jadi ahli bela diri? Terburu-buru. Mohon jangan marah. Senior yang soalnya ini urusan dalam asosiasi bela diri. Laga itu memang urusan kalian. Tapi Tang Jian itu orangku. Ya, mati di sini. Masa nggak kasih penjelasan ke aku? Penjelasan Tang Jian, dia bukan keluarga Tang. Hahaha, kamu nggak tahu ya. Keluarga Tang sudah gabung ke Guangming Hui. Dan Pak yang adalah wakil ketua Guangming Hui. Cahaya, organisasi pendekar yang muncul belakangan. Benar, komunitas cahaya sangat misterius dan juga sangat kuat. Banyak keluarga bela diri dan organisasi pendekar yang ikut gabung, bahkan asosiasi bela diri mengalah 3 tahun lalu. Komunitas cahaya juga pernah mengundangku. Tapi aku menolak. Senior yang menurut Anda sebaiknya gimana? Gampang aja. Kalau dia mulai duluan, dia lumpuhkan saja anak ini. Biar kamu tahu rasanya. Sekarang kena karmanya, Kang. Taulah. Yang Belas kasih. Sekutian. Dia bertindak seperti itu. Juga karena Tang Jian menyerang dengan kejam. Setiap serangan mengarah ke nyawa. Putian terpaksa harus bertahan dan menangkis. Tolong yang senior. Beri keringanan dan Puny Jiutian. Dia tak sengaja. Manager Tian, kapan asosiasi bela diri mulai diatur oleh Guangming? Kami ikut aturan Anda. Bertaruh, mau lumpuhkan ilmu bela diri. Bisa. Tapi bagaimana jelaskan ke asosiasi? Ini senior yang meski kematian Tang Jian sangat disayangkan. Tapi pertarungan memang ada risikonya. Cutian adalah pemenangnya sesuai aturan. Tidak bisa lumpuhkan ilmunya. Apa? Kalau begitu, Guangming Hui tetap beri muka asosiasi Wushu. Tapi, kuota turnamen Wushu perguruan Yunchan saja. Kenapa menang duel? Benar. Kakakku yang mengalahkan mereka. Kota itu milik kami. Yang pembagian kuota Wushu urusan internal asosiasi Wushu walaupun Guangming Hui tidak punya hak campur. Kami, Guangming Hui, tak bisa campur tangan. Tapi, bagaimana dengan Master Wu? Master Wu? Benar, Ketua Guangming Hui. Kami Master Wu. Tidak mungkin sama sekali. Sudah 3 tahun, Master Wuzun menghilang. Mana mungkin dia jadi ketua Guangming Hui. Master Wuzun sebenarnya nggak hilang 3 tahun ini. Dia diam-diam membangun Guangming Hui
Kalau enggak, kenapa banyak keluarga dan organisasi mau gabung Guang Minghui? Ketua Guang Minghui berpura-pura. Jadi aku pakai nama aku bohong. Tipu orang. Jangan-jangan kematian ibu gara-gara mereka. Senior, yang masalah ini penting banget. Aku nggak bisa cuma percaya omonganmu saja. Setelah lihat ini, kalian harusnya percaya, kan? Benar. Ini Master Wuzun. Master Wuzun ternyata ketua Guang Minghui. Aku sudah lama sembunyikan perintah kehormatanku. Yang ini pasti palsu. Tapi kenapa Master Wuzun punya perintah itu? Itu karena Zhou Yongxian. Dia juga anggota Illuminati. Sesuai perintah Wu Zun, jatah pertandingan di Penglai Wuguan diberikan ke Yangxian Wuguan. Perintah Wu Zun, jatah pertandingan Penglai Wuguan diberikan ke Yangxian Wuguan. Lu Baichuan, aku sudah bilang, kali ini jatah lomba cuma milikku. Bagus, kepala Tian memang tahu cara kerja. Nanti aku akan di depan Wu Zun. Puji, kamu beberapa kata. Ayo. Ayah, kita harus gimana? Apalagi yang bisa dilakukan? Bisa. Tunggu kompetisi berikutnya. Lihat, ada peluang nggak? Kenapa ketua Guang Minghui ngasih jatah ke orang sendiri? Kelihatannya lomba ini ada rahasia yang sulit diketahui. Halo. Aku awalnya nggak tertarik sama gelar wuzhu. Tapi kali ini, aku harus ikut lomba. Kak, jangan putus asa. Masih ada kesempatan lain. Tidak. Untuk turnamen dunia kali ini, aku pasti harus ikut. Kita kehabisan kuota. Aku ikut tim 3. Atas nama pribadi. Katakan lomba. Cikgu Tian, kali ini semua berkat bantuanmu. Tanpa kamu, kami semua pasti sudah kehilangan kemampuan bertarung. Kepala dojo, ini memang sudah tugasku. Tidak menyangka dojo kecil kita. Ternyata ahli hebat seperti kamu tersembunyi. Sungguh keberuntungan untuk dojo Fenglei. Kita keberuntungan banget. Chu Tianjia, seorang pendekar hormati yang terkuat. Lihat, aku sekarang sudah tua. Dojo Fenglei ini, posisi kepala dojo, seharusnya diberikan padamu. Jangan, dojo. Telah aku. Kalau mau ikut seleksi ini, Fenglei bukan. Jadi, penopangmu bisa menghemat banyak masalah. Ayo. Pegang ini. Simpan baik-baik. Shifu. Kamu kan bilang mau serahkan Fenglei Wuguan 4 aku? Menang satu pertandingan langsung diserahkan? Tianji dalam pertarungan moral utama. Sekarang belum layak. Kenapa aku nggak layak? Kamu kabur bertarung. Anggap musuh jadi keluarga. Sikapmu nggak pantas nama Fenglei. Apalagi jadi kepala perguruan. Arena Fenglei adalah tempat tunjuk keberanian pendekar. Kamu penakut. Gak pantas di sini. Betul. Kalau leluhur Fenglei tahu di alam sana, mereka nggak akan biarkan pengecut seperti kamu pimpin perguruan. Kamu! Kalian semua anjing suruhan Cutian. Cio. Yanji, hari ini juga terakhir kalinya gurumu memanggilmu seperti itu. Sekarang, hubungan guru murid kita sudah selesai. Sekarang, lebih baik kamu pergi sendiri. Guru, kamu mau usir aku? Benar. Mulai sekarang, jaga diri baik-baik. Orang tua sialan. Kamu plan. Kamu pasti kena karma. Guru ajarin kamu. Kok ngomong gitu? Sialan dan kamu, Chu Tian, kalian semua, kalian tunggu saja. Aku pasti akan kembali. Balas, perlahan. Tuan Tianza, kamu kesini mau apa? Aku mau apa? Tentu aja buat merebut jatah lolos kalian. Kamu masih pantas. Ikutan seleksi ini. Jangan senang dulu. Sekarang aku udah gabung Guang Minghui. Kemampuanku sekarang udah jauh beda.
Tipe kayak Tang Jian. Sekarang, aku mudah aja ngalahin dia. Ngebual aja. Kemampuanmu gitu. Lawan satu jari kakak aku aja kalah. Kamu tuh katak dalam tempurung. Aku baru tahu setelah masuk Guang Minghui. Petarung kayak kalian. Itu udah ketinggalan zaman. Ke depan. Dunia ini punya Guangming. Gila. Dengar, ayo pergi. Dia gila. Kamu tahu harus gimana kan? Kak, capek ya? Minum dulu. Oh. Tian, habis kamu. Tian, ternyata kita harus bertarung secepat ini. Hoki kamu. Sampai sini hari ini. Udah, cepat mulai. Aku nggak punya waktu main sama kamu. Kamu cari mati. Kekuatanmu kenapa naik? Aku udah bilang. Aku menjalani perawatan khusus di Guang Minghui. Sehari setelah latihan keras tahun. Sekarang kekuatanku setidaknya naik 10 kali lipat. Bisa kalahkan aku. Kekuatan obat itu cuma ilusi. Semua. Ambil jalan pintas. Kenapa harus susah payah? Dalam waktu sesingkat ini, Guan Tianzi bisa dapat kekuatan kayak begini. Guang Minghui memang hebat. Guan Tianzi, ini yang kamu maksud dengan perawatan khusus itu? Kok kamu masih nggak bisa tahan pukulan kakakku? Jangan sombong. Kamu tadi cuma menang setengah jurus. Tapi pemenang akhir lomba hari ini Aku. Udah. Omong kosongnya cukup. Lari. Kah. Sagada, kamu racunin aku. Kakak, capek banget. Minum air dulu. Oak. Tuan Tianzi, dasar brengsek. Makan bisa sembarangan, bicara jangan. Kamu sendiri yang makan, sesuatu yang salah. Nyalahin aku. Kamu. Cutian, bukannya kamu sombong. Coba sombong lagi depan aku. Kamu masih bisa melawan. Aku benar-benar meremehkan kamu. Cuman keracunan sedikit aja. Setelah aku kalahin kamu, netralkan racun. Kamu udah begini, masih mau menang lawan aku. Kamu terlalu berkhayal deh. Tuan Tianzi. Berani taruhan sama aku. Taruhan apa? Kalau aku menang, ceritakan semua tentang Guang Minghui. Jelaskan semuanya. Jadi itu tujuanmu. Kalau kalah, buang bela diri. Pasrah. Kak, jangan. Oke. Terima taruhan. Keluar. Kak. Mana mungkin. Kamu bukan. 차라리 지켜야 meracuni orang. Cuma kamu yang bisa kena jebakan sendiri. Tuan Tianzi, aku udah waspada kamu dari awal. Sialan. Sialan. Berani ngerjain aku? Kamu racuni aku. Aku tipu kamu. Dasar sampah. Kamu gak mungkin bisa ngalahin aku. Kamu kalah tepati taruhanmu. Ceritakan Illuminati. Ingin tahu tentang Illuminati kita? Jadi kamu mau cari tahu tentang Illuminati kami? Ketua. Akhirnya kamu datang juga. Ujungnya menghilang 3 tahun muncul. Dia ketua Illuminati. Bukan, ternyata benar ketua Illuminati itu menyamar jadi aku. Sampah. Kamu bahkan gak bisa urus pekerja kasar.
Apa gunanya Illuminati simpanmu? Iya. Itu cuma tipuan Cutian. Dia pakai trik licik buat ngalahin jurusku. Ketua, kasih aku satu kesempatan lagi. Aku akan pakai darahnya buat buktikan kesetiaanku pada Illuminati. Sekarang, aku bakal bunuh sampah ini. Zhongjian, wanita tadi. Ling Fei. Sekarang aku akan hancurkan tubuhmu jadi bubur daging. Hati-hati. Tenaga kuat. Jaga Master. Apa mungkin Master Wuzhen yang membangkitkan bakatnya? Dan kekuatan palsu dari paksaan seperti itu. Tidak bisa kalahin ilmu bertahun-tahun. Kekuatan itu. Kekuatan. Gak ada palsu atau asli. Sekarang aku lebih kuat dari Grandmaster. Itu nyata. Berani? Jangan kabur. Aku sudah dikuatkan oleh ketua. Mana mungkin. Kekuatan palsu tak bisa ngalahin. Latihan bertahun-tahun. Kakak, mantap. Kekuatan Cutian ternyata seganas ini. Bahkan Tuan Tianza yang sudah jadi master saja kalah. Masa, kapan? Menurutku, cuma kertas doang. Ketua, tolong, sekali. Come on, bantu aku sekali lagi. Sampah, kamu mempermalukan Illuminati. Seseorang, seret sampah ini keluar. Singkirkan dia. Ketua, aku berguna. Kasih kesempatan. Ketua, berguna. Beri kesempatan lagi. Aku gak mau jadi bahan baku. Ketua. Bahan baku. Kak, jurus barusan keren banget. Kakak udah janji mau lindungi kamu ke kekuatan. Bakatmu lumayan juga. Gabung Lembaga Cahaya. Siapa dia? Dapat undangan langsung dari Tuan Wuzhen. Dia beruntung banget. Asal kamu gabung ke Guangminghui, aku bisa kasih kamu sumber daya terbaik, bimbingan Master Wu, dan kesempatan berdiri di puncak dunia. Guangminghui. Tidak tertarik? Dia gila! Itu kan Guangminghui. Ikut Guangminghui sehari sama dengan latihan setahun. Kok bisa-bisanya dia nolak peluang sebagus ini? Kurang ajar! Berapa orang yang berlutut di depan pintu Guangminghui, tapi nggak dapat kursi? Kamu malah mau nolak? Mau jadi kelinci percobaan kalian? Kasih kesempatan ini buat kalian sendiri. Ketua, saya mau habisi anak ini. Berani ini ya dia. Menarik. Setelah tahun, tidak ada yang berani bicara ke aku seperti ini. Hao Shen, imut banget. Aku menantikan penampilanmu di kejuaraan seni bela diri dunia. Udah, anak itu berani menghina kamu di depan umum. Kenapa? Aku nggak boleh habisi dia. Aduh. Kejuaraan seni bela diri sudah deket. Kamu mau gara-gara orang kecil ini? Kita kehilangan urusan besar. Saya tidak berani. Dia memang sangat kuat. Kalau dia nggak bisa dimakan, akhirnya jadi bahan mentah saja. Kamu tahu harus gimana kan? Ya, saya mengerti. Saya pasti akan mencari tahu pelakunya. Ini bodoh.
Kakak, kamu nggak apa-apa? Atau nggak apa? Dengar. Gadis ini juga berbakat. Bahan yang cukup bagus. Bisa kita bawa pulang bersama. Pantas saja disebut jenius bela diri. Masih sanggup bertahan. Tapi aku paling suka menghancurkan jenius bela diri. Lagi pula, kamu cuma akan jadi bahan uji coba di sana. Putuskan ototmu. Jangan merepotkan. Mau mati ya? Berani-beraninya melawan? Sialan! Kakak, janji kamu, aku nggak akan biarkan kamu terluka. Mau bunuh aku atau kakakku? Ya, coba kalau bisa. Aku tanya sama kamu, kenapa Guang Minghui mau nangkap kita? Tahu. Sebenarnya apa maksud bahan baku yang kalian bilang? Lupakan. Kamu gak bakal tahu. Aku gak mau tahu. Kakak, kamu bantu serang dari samping. Orang yang ngasih perintah nekat begitu ke para prajurit, kejam banget. Jadi, sekarang gimana? Besok turnamen bela diri dunia, kita masih ikut nggak? Untung nggak kena bagian vital. Ikut. Harus ikut. Orang Guang Minghui cuma berani main diam-diam. Kakak, kok aku rasa orang ini kayak guru besar ya? Benar. Hari ini memang banyak yang jadi master. Apa? Kok kamu masih yakin bisa menang? Cuma master. Kakakmu sudah sering lawan begituan. Cuma master. Omongannya besar banget. Siapa nih yang omongannya nggak dijaga? Dari mana si cewek yang nggak bisa jaga mulut? Hei, pertandingan belum mulai. Jangan cari masalah. Kompetisi tahun ini aneh. Banyak master bahkan petarung luar negeri ikut. Kemampuannya lebih tinggi dari sebelumnya. Keanehan ada sebab. Sejak master bela diri yang hilang 3 tahun muncul lagi. Para ahli dunia nggak bisa duduk diam. Semua mau tantang dia di kompetisi ini. Jadi, master bela diri baru. Kakak, orang lemah nggak ada dibanding kamu. Kamu udah berlatih lama. Gelar master bela diri pasti milikmu. Itu pasti. Kalian pakai nama aku sebenarnya mau apa? Selamat datang di turnamen bela diri kali ini. Master, hadir. Master apaan? Di Wagwa, selain master bela diri 3 tahun lalu, siapa lagi yang bisa disebut master? HMPA 3 tahun. Aku ngalahin kalian kayak ngalahin anak TK. Bosan banget. Semoga tahun ini kalian bisa bikin kami lebih senang ya. Bisa nggak kalian bikin kita lebih senang? Kok gitu? Nggak terima ya? Nggak terima. Lawan! Aku! Biar aku! Kita serang keluar. Jepang harus tahu! Kita hebat! Lama! Semangat! Semangat! Aku bisa. Iya, ada kemampuan master. Ya. Iya, tenang saja. Aku pasti akan habis-habisan lawan kamu. Yeah! Ya, orang ini memang cukup hebat. Guru besar. Sampah. Ada lagi yang mau naik? Bro,
Ajarin dia. Sekarang belum waktunya. Jangan buru. Wushu dari Tiongkok. Senam lansia. Kalian Sigma of Asia. Tunggu dulu. Bagus sekali. Master Uzun datang. Master Uzun, hukum orang yang menghina petarung Tiongkok. Uzun datang. Sekarang para anjing Jepang itu bakal kena batunya. Penipu tuh benar-benar mau melerai. Tuan kedua, petarung Tiongkok tidak punya sportivitas sama sekali. Masih belum berlutut minta maaf pada Tuan Jifong. Kalian belum juga sempat-sempat berlutut dan minta maaf pada Tuan Jifong. Aku nggak salah dengar kan? Uzun malah suruh kita minta maaf sama orang Jepang ini. Uzun, dia hina pendekar Tiongkok kita. Kamu mau ngapain? Tuan Jifong datang jauh-jauh untuk ikut kompetisi. Kalian malah memperlakukan dia begini? Di mana sopan santun dunia persilatan? Senior yang dia yang harus minta maaf pada kita. Di dunia persilatan, kekuatan dihormati. Kalian kalah kemampuan. Ngomongin kamu, apa salahnya? Yang Qingfeng, kamu sebagai senior bela diri Tiongkok. Kok malah bela orang asing? Apa bedanya orang Tiongkok sama orang asing? Aku tahu kalian mau keroyok Tuan Jifeng karena menang jumlah. Salah kalian. Kalian mempermalukan orang Tiongkok. Berdiri di tanah Tiongkok, merendahkan pendekar kami. Kalau kita tidak melawan, itu benar-benar memalukan. Kamu mau menentang saya? Sebagai ketua Guangminghui bukan membela pendekar Tiongkok. Malah menjelek-jelek orang asing. Aku tanya, kamu punya hak apa? Mengaku sebagai Uzun. Berani juga. Berani melawan Master Uzun. Pergi. Berhenti. Kamu maksudnya, Tuan Jifeng itu pendekar asing. Dan aku membelanya. Bukan begitu? Di wilayah Tiongkok, kenapa kita harus minta maaf? Karena Tuan Jifeng adalah anggota asosiasi Guangming kami. Dan asosiasi Guangming adalah salah satu penyelenggara lomba ini. Penyelenggara, kenapa? Kami tidak ikut lomba ini. Tidak ikut apa-apa. Tapi kalian semua mewakili berbagai perguruan bela diri. Yakin mau melawan bertanding dengan Guangminghui? Bagaimana? Mau minta maaf? Saya maaf. Saya minta maaf. Kok mereka bisa begitu sih? Ini yang kalian orang WA banggakan sebagai harga diri? Kelihatannya cuma segini aja. Kalian semua gak selevel anjing penjaga Illuminati. Chuan, Wei, Feng, Anda puaskah? Di dongying kami. Kalau minta maaf harus berlutut. Sampai badan nempel tanah. Dengar enggak? Kalian belum sempat-sempat berlutut minta maaf? Apa? Ini sudah keterlaluan. Talung Qingfeng, kamu melakukan ini. Aku pendekar Tiongkok kecewa. Hati mereka. Sekarang Guangminghui kita lagi berjaya. Semua pendekar bangga gabung Guangminghui. Apa aku peduli kalian yang gak penting? Kalian pikir punya kekuatan besar bisa seenaknya? Ayam pihak, maaf ya. Kekuatan besar bisa seenaknya. Dengar enggak? Lebih baik sekarang mumpung Tuan Jifeng lagi senang. Cepat sujud dan minta maaf. Kalau enggak, bisa repot nanti. Aku, apa? Kamu gak mau? Tunggu saja sampai kompetisinya selesai. Illuminati akan kirim orang ke perguruanmu. Untuk sparring.
biar tahu sekuat apa kalian sebenarnya. Lao Nei menantangmu. Mantap. Siap sujud. Sujud kepada langit, sujud ke bumi, ke orang tua, tapi pantang sujud penjajah dan pengkhianat. Juje, kamu mau apa? Kamu bilang di dunia bela diri kekuatan segalanya. Kalau kita menang lawan anjing Jepang ini, dia bakal minta maaf ke kita kan? Bagi siapa? Kalian petarung bagus semua. Sampai siapa yang mampu? Hayong Pihak, ngadepin anjing kayak kamu, aku nggak perlu turun tangan. Kamu yang maju. Kok bisa? Percaya aku bantu kamu. Tenagaku jauh di bawah dia. Gimana caramu bisa bantu aku? Fokuskan pikiran dan tenaga. Salurkan energi ke seluruh tubuh. Sekarang dia jelas nggak akan bisa menang. Pergi hajar, dia baik-baik. Tian! Kamu sendiri nggak berani maju. Malah suruh adikmu untuk mati. Hehe, kakakku aja nggak sanggup lawan dia. Kamu suruh dia maju. Bukannya itu cari mati. Aku percaya sama kakakku. Kamu cukup kalahkan dia dengan jujur. Biar nama bangsa Tiongkok kita makin dihormati. Kamu beneran mau cari mati? Kalian pria Tiongkok. Malah suruh cewek buat jadi pelindung. Dasar pengecut. Cuma pantas nonton sambil berlutut. Kalau sama perempuan aja kalah. Tunggu nggak berguna. Kalau kalah sama perempuan, petarung Jepang itu benar-benar lemah. Jangan salahkan aku kalau aku bully perempuan. Kamu pakai ilmu hitam apa? Ini ilmu bela diri asli Tiongkok. Baik. Oh, begitu dong. Tunjukkan wibawa Tiongkok. Kak, gimana pertarunganku? Cukup. Bagus. Linger, hati-hati. Serangan diam-diam melanggar aturan petarung. Kamu harus. Aku salah. Tolong jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Barusan kan kamu sombong banget. Katanya meremehkan petarung Tiongkok. Sekarang gimana? Kamu seharusnya berhenti pas waktunya. Kenapa harus membuatnya jadi pertarungan mati? Tuan Wuzun, tadi dia nggak nahan lo. Iya. Kalau aku nggak turun tangan, yang mati pasti Nona Linger. Semuanya pertarungan ini. Chulinger sudah menang. Drama ini sampai sini saja. Wuzun yang luar biasa. Adikku sudah menang. Kamu cuma bilang berhenti begitu saja. Kamu pikir Illuminati bisa kuasai segalanya ya? Kita harus habisi dia. Kamu mau lawan langit. Terus kenapa? Petarung Tiongkok. Sampah semua. Nyari wanita buat backup. Kalau berani, maju dan lawan aku. Kenapa enggak boleh? Bro, semangat. Hajar dia. Kamu mau lawan, ayo lawan. Tapi kalau nggak siap kalah, sekarang juga. Pergi dari sini. Anak, aku salut sama keberanianmu. Tapi hari ini mati. Ini nggak sesuai aturan. Kami cuma percaya
kekuatan tinju. Kenapa? Kekuatan tanpa dasar. Jangan latihan Bela diri Tiongkok semuanya ilmu sesat. Kalah lalu menjelekkan benar-benar lucu. Kalau tadi aku nggak salah lihat, jurus saya itu persis sama dengan yang pernah aku lihat dulu. Jangan-jangan dia... Sial. Dia benar-benar menang. Kayaknya sudah waktunya. Apa itu? Dari mana asalnya? Gawat. Gawat. Lingga. Bangun. Kalian. Ya. Oh, angkat dia. Pergi. Rencana Dewa Pejuang mulai. Dengar. Tadi kan kita di tempat lomba kan? Kok jadi begini? Ini di mana? Selamat datang di laboratorium Illuminati. Yang cinta. Kamu mau ngapain? Mau apa? Tentu kalian jadi percobaan. Kalian kan bisa ngalahin Givangi. Subjek percobaan tunggulan. Aku penasaran. Kamu masih muda, tapi sudah sekuat ini. Aku ingin lihat sekuat apa obat yang buatkan. Seberapa kuat? Dasar brengsek. Jangan sentuh kakakku. Jangan buru-buru dulu. Aneh, kenapa tiba-tiba kamu jadi begitu kuat? Ini memang patut diteliti. Jadi, ternyata semua turnamen bela diri dunia adalah konspirasi kalian, Guang Minghui. Kalian pakai nama Wuzun, menarik ahli tersembunyi dunia. Tujuannya cuma buat menangkap mereka. Kamu ternyata nggak bodoh. Tapi gimana kamu tahu ketua kami bukan Wuzun? Wuzun itu palsu. Palsu kata palsu. Aktingnya tidak pernah benar. Benar. Kalian ngelakuin hal keji kayak gini. Wuzun asli datang. Akan menghukum kalian. TMTH, si penakut yang cuma bersembunyi itu. Apa yang menakutkan? Setelah hari ini, Wang Minghui bakal kumpulin semua data para petarung. Nah, itu, meski ada puluhan atau ratusan petarung datang, pasti mereka cuma jadi korban. Oke, hari ini ngomong kosongnya banyak. Ayo kita mulai uji coba. Kita mulai dari gadis kecil ini. Kita mulai dari gadis kecil ini. Kamu mau ngapain? Han Suefeng, kalau berani sentuh dia, aku habisi kamu. Santai. Ini langkah pertama. Percobaan kami. Bukan pakai pisau kok. Kalau kamu bisa kalahkan anak buahku, aku biarkan kalian pulang. Kalahkan dia. Sesederhana itu. Hei, hahaha. Tidak segampang itu. Dia bisa diberesin dalam hitungan menit. Dengar. Hati-hati tipu muslihat. Tenang aja. Kak, lihat tuh langkahnya gue kayak gitu. Jelas bukan ahli bela diri. Dengar sudah aku perkuat jalur energinya. Orang biasa tak latihan. Mana kuat tahan tendangannya? Lihat aja.
ngalahin dia. Gampang banget. Pakangku berikutnya nggak akan seringan ini. Pei Hong, datanya sudah hampir terkumpul. Mulai. Ada apa? Kenapa dia bisa tahu gerakan aku? Mulai sekarang, kamu bahkan tidak akan bisa menyentuh ujung pakaian Heihu. Aku enggak. Itu karena kacamata Heihu adalah teknologi tercanggih Wang Minghui. Di dalamnya ada data semua jurus petarung. Akan menganalisa setiap gerakanmu dengan kacamata ini ditambah obat penguat gen Wang Minghui. Bahkan orang biasa bisa jadi ahli bela diri dengan cepat. Kalian latihan kungfu. Udah enggak zaman sudah. Cewek ini segini aja. Selesaikan. Di sini cuma segitu. Kita beresin dia saja. Berani kamu adikku. Pergi sana. Mau mati ya? Kamu enggak apa-apa. Baik. Selanjutnya, biar kakak yang ngajarin mereka. Hahaha, kamu serius? Bela Black Panther. Mau dianalisis atau enggak? Tidak ada yang tahan. Hebat! Analisis atau tidak, kekuatan saya menang. Kakak, mantap. Anak muda, lumayan juga kamu. Tapi kamu kalahkan gua sampahnya. Karena kamu memang lebih kuat. Selanjutnya, aku sendiri yang akan hancurkan kamu. Cukup ngomong kosongnya. Oke, sampai jumpa. Bersiaplah mati saja. Mau coba berapa kali pun, hasilnya tetap sama. Kamu nggak akan menang lawan aku. Begitu aku serang lagi, itu saatnya kamu mati. Setiap gerakanmu sudah aku hitung. Setiap napasmu. Dan kontraksi otot semuanya nggak luput dari mataku ini. Bela diri. Di mataku, ini cuma sekumpulan paket gerakan yang sudah dianalisis. Tapi kamu salah. Bela diri tingkat tinggi. Nggak dapat jurus. Hai Tong, lihat, hari ini aku kalahkan teknologi kamu. Kamu sombong. Kalau nggak percaya, pukulan. Kamu terlalu sombong. Kalau kamu nggak percaya, coba pukulan ini. Bagus. Jurus sehebat apapun, nggak kelihatan juga percuma. Tidak mungkin. Di dunia ini selain ketua dan Nuzun, aku belum pernah kalah sama orang ketiga. Tua. Takut pemuda.
Nggak tahu. Nama kamu sebagai nomor 2 di Cina bakal hilang. Sialan, aku nggak akan maafin kamu. Ini milik Guangming Hui kami. Open, penguatkan. Bisa bikin kekuatanku naik 10 kali lipat. Pukulan lemah kamu itu sama sekali nggak ada artinya. Harus pakai obat buat naikkan tenaga. Sama sekali nggak berguna. Kekuatan dan hati harus bersatu. Niat harus selaras dengan tenaga. Itu aja nggak paham. Kamu nggak layak bicara bela diri. Ciyo! Sekarang aku super kuat. Pukulanku. Kamu hancur lebur. Oke, biar ku lihat cara pakai kekuatan. Nggak mungkin. Aku sudah minum obat penguat. Kekuatanmu nggak mungkin lebih besar. Berhenti. Kamu nggak selevel sama dia. Pergi. Kamu bukan lawannya. Iya. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku bisa membunuh dia. Kamu tidak bisa mengalahkannya. Karena dia adalah orang yang sudah lama aku cari. Urusan. San, muda. Kakak, benarkah itu? Kamu benar? Uzun. Aku ingat Linger pernah bilang, dia berharap kakak seperti Uzun. Jadi pahlawan hebat. Kalau Linger suka, kakak. Uzun. Akhirnya kamu muncul. Hah? Apa ini benar? Kamu benar-benar Uzun? Aku ingat Linger pernah bilang, dia berharap kakak bisa seperti Uzun. Jadi pahlawan besar. Kalau Linger suka, kakak. Uzun, akhirnya kamu muncul. Sebenarnya, kamu siapa? Kenapa kamu berpura-pura jadi aku? Kenapa? Karena nama Uzun itu berpengaruh. Selama pakai nama itu, aku bisa berbesar. Guangming. Kakak adalah penipu. 3 tahun lalu. Kami membunuh ibumu. Kami pasang jebakan, nunggu kamu ke perangkap. Tidak menyangka si penakut kayak kamu malah sembunyi. Selama 3 tahun, aku cari tubuh terkuat seperti punya kamu. Sungguh gak mudah dapatkannya. Ternyata benar kamu. Bunuh ibuku. Ini semua ulahmu. Hari ini aku akan habisi kamu. Haya! Siapa itu Uzun? Omong kosong di depan ketua. Langsung kalah. Shu Qian, kamu benar-benar mengecewakan aku. Dulu aku menganggapmu idola. Ternyata kemampuanmu nggak ada kemajuan sama sekali. Hari ini, aku kasih kamu 1 kesempatan lagi. Kalau kamu bisa kalahkan aku akan lepaskan kamu. Dan adikmu. Kamu akan bayar. Atas apa yang sudah kamu lakukan? Ini terlalu kurus, kan? Tak nyangka kan? Aku kurus. Bahkan bukan petarung sejati. Tapi bisa lawan kamu. Sebenarnya, ilmu apa yang kamu pelajari? Ilmu bela diri? Seumur hidupku, aku nggak pernah latihan bela diri. Aku cuma mengandalkan teknologi canggih ini. Teknologi?
Sejak kecil suka bela diri. Tubuhku lemah. Jadi nggak bisa latihan. Akhirnya, aku fokus buat riset. Sampai akhirnya nemuin sistem ini. Sistem bela diri. Dengan ini, bahkan tubuhku yang nggak punya tenaga bisa kalahin kalian pada hari bela diri. Kenapa kamu ngelakuin ini? Yang sukses seperti sekarang. Berkat kamu. Berkat aku. Kamu nggak ingat ya? Tuan Ujung. Ketemu? Tentu saja kamu nggak ingat. Waktu itu kamu adalah Wuzun yang berdiri di puncak dunia. Bela diri. Mana mungkin ingat orang biasa kayak aku? Lepaskan. Ayah Wuru. Sejak kecil aku suka bela diri. Tapi tubuhku lemah. Aku nggak bisa berlatih. Bisa nggak? Kasih aku saran. Aku bener. Sangat suka berlatih bela diri. Lupakan saja. Aku akan ingat itu. Pasti. Akan kubuktikan ke kamu. Pasti akan kamu. Perkataanmu dulu menghancurkan semua harapanku. Sejak saat itu, aku bersumpah aku pasti akan melampaui kamu. Lalu, aku menculik banyak ahli bela diri. Ambil gen mereka. Lalu buat obat gen. Itulah sebabnya organisasi cahaya sekarang kuat. Kamu salah. Bela diri itu untuk menyehatkan tubuh dan melindungi yang lemah. Kalau demi jadi kuat tapi mengorbankan orang lain, kekuatanmu itu nggak ada artinya. Aku mau tunjuk ke kamu. Benar. Arti sejati bela diri. Hari ini juga aku akan tunjukin ke kamu. Latihan keras kalian di depan teknologi. Jadi coba siang-sianglah. Kakak, semangat ya. Kacamata teknologi ketua bisa menganalisis dan memprediksi gerakanku. Jurusku jadi nggak berguna. Kekuatan lebih besar dari kukira. Apa itu pendekar sampah di depan kekuatan mutlak? Ketua, semua cuma bisa diinjak. Yang namanya pendekar. Segini kemampuannya. Sujud dan minta ampun. Biar mayatku masih utuh. Aku takut kekuatanku terlampau nyakiti orang. Tapi hari ini aku nggak bakal nahan lagi. Keluarkan semua kekuatanku. Kakak keren banget. Selalu juga ya. Pantas dulu aku ngefans sama kamu. Tapi pemanasan selesai. Ada apa ini? Kok yang kurus jadi berotot? Sekarang baru mulai. Ampah, bela diri di depan kekuatan ketua. Kalian semua menunggu disembelih. Hahaha. Bukankah kamu bilang aku nggak punya bakat? Ternyata kamu juga kena hari ini. Lihat nggak? Masa depan petarung tradisional bakal punah? Semua petarung di dunia akan gabung ke Light Society kita. Asal suntik obat genetik, siapa aja bisa jadi master. Dunia itu milik Light Society. Hari ini kalian gak bakal lolos semua. Bakal jadi bahan baku. Petarung tidak akan pernah punah. Ilmu bela diri yang diasah bertahun-tahun
adalah inti dari waktu. Adalah penempaan jiwa. Bukan seperti kalian yang serba instan. Mengandalkan obat dan data palsu. Mana bisa dibandingkan? Naif. Sampai sekarang masih keras kepala. Legenda Luzun harus berakhir. Mati saja. Tongpei Iguan cepat lentur. Tenaga seperti cambuk, kuat menembus ribuan kilo. Tahun itu cepat serang lawan dengan kekuatan. Arisan bela diri punya keistimewaan. Ada yang habiskan seumur hidup 1 jurus, tapi tidak sadar gabungan ilmu lebih baik. Menjadi kupu-kupu setelah keluar dari pompong. Mana mungkin itu? Aku akan membunuhmu. Tidak mungkin. Kenapa gerakanmu berubah? Inti bela diri ada di hati manusia. Data yang kaku takkan pernah mampu memperhitungkan perubahan hati. Musik! Aku tidak percaya sama sekali. Karena setiap gerakanmu yang dilakukan sepanjang waktu ini, mulai dari langkahmu yang lembut dan terkontrol, hingga gerakan tanganmu yang cepat dan presisi, semuanya bisa aku prediksi dengan sangat akurat, tanpa ada satupun kesalahan yang terjadi. adalah jurus Baishi Tushin dari Kung Fu Chuan. Liku-liku jurus keluar kata. Akan memang hebat. Bisa menguasai kelebihan dari berbagai aliran. Sangat langka di dunia. Analisis salah. Sistem analisis salah. Kamu kok bisa mengalahkan teknologi saya? Bela diri ribuan tahun adalah buah keringat dan darah para pendekar. Kristalisasi kebijaksanaan. Kamu pakai teknologi paksa hasil. Melebihi mereka dalam beberapa tahun. Itu benar-benar mimpi di siang bola. Saya nggak percaya. Saya nggak terima. Sayalah yang mewakili masa depan. Kekuatan. Kak, mantap. Kita akhirnya membalaskan dendam ibu. Terus Kak, apa rencana kamu selanjutnya? Iya juga. Guan Zhen memang begitu. Menata Mutai. Ketua! Orang kami sudah tempatkan 20 elit di semua wilayah sesuai rencana. Turnamen bela diri dunia kunci Guangning Hui puncak. Kalau ada kesalahan, kamu tahu akibatnya. Ketua! Tenang saja. Orang untuk seleksi tim, 3 orang juga sudah diatur. Mereka itu cuma kajangan. Tidak masalah. Setelah turnamen selesai, semua pendekar di dunia berlutut di bawah kaki Guangning Hui kita. Siapa nih jagoan baru? Cuma 3 jurus. Langsung bukan Jungsan. Kapan Thunder Martial和不雅烈巴蒂? Kakak keren banget hajar mereka. Kok kemampuan tim bertiga sekarang jadi begini? Petarung yang bertarung denganku 3 tahun lalu. Sekarang pada kemana semua? Kakak, kamu keren banget. 主天, kau cuma anak bawahan sampah. Masih berani daftar seleksi. Hah? Kemampuan ini, aku nggak perlu turun tangan. Lahir lagi nanti, jangan pilih jadi petarung. Kekuatan seorang master. Rela jadi pembunuh untuk orang lain. Siapa? Orang mati nggak perlu tahu. Bilang,
Kalian disuruh sama Guang Minghui kan? Iya, terus kenapa? Lepasin aku sekarang. Kalau enggak, kamu bakal mati. Kenapa Guang Minghui nggak tangkap aku? Kamu mau dapat info dari aku? Mimpi aja. Aku tanya, siapa ketua Guang Minghui? Siapa yang nggak tahu? Ketua Guang Minghui itu Wu Run. Aku maksud orang di balik topeng itu. Nama besar Kimura. Nggak pantas tahu. Tanya di neraka. Ngotot. Berhenti. Lepaskan dia, atau aku akan menyayat lehernya. Kalau tidak, aku gorok lehernya. Lepaskan! Ya, dengar nggak? Katanya, kamu Jago banget. berani lempar aku kan? Sombong. Lingga. Jangan takut. Aku kasih kalian kesempatan. Serahkan orangnya ke aku. Aku bisa anggap malam ini nggak pernah terjadi. Cutian, apa kamu nggak salah nih? Sekarang kamu yang ada di tangan kami. Hey Q, ikat dia. Bawa pulang laporan. Tunggu dulu. Aku masih belum puas. Harus bikin dia menderita dulu. Dasar bodoh. Kamu nggak lihat dia pakai tenaga dalam buat pelindungan? Kamu nggak akan bisa melukainya kayak gini. Apa? Aku ini seorang master. Tidak bisa hancurkan pertahanannya? Cutian, kalau kamu masih pakai tenaga dalam buat melindungi diri, nyawa adikmu bisa hilang. Kuat pun percuma. Di depan kami, Guang Minghui, kamu tetap cuma korban.